Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Di pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 112 sampai dengan 121. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya nih adik-adik kan kelas 5 ya. Mau lihat semua tema di kelas 5. Berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya untuk masuk ke daftar playlist di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4. Berarti pilih ini ya, klik putar semua, nanti akan ada daftar playlistnya di sebelah kanan. Nah ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah di pembelajaran 3 kita akan belajar menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Lalu menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas ya adik-adik ya. Di sini yang pertama kerja bakti membersihkan sungai, yang kedua gotong royong membangun rumah, dan yang ketiga mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Nah, coba kita diskusikan bersama dengan teman beberapa pertanyaan ini ya. Nah, kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Ini peristiwa yang tadi ini ya adik-adik. Nah, kalau Karina menjawab pernah ya, misalnya membersihkan ini, lalu ketika ada tetangga yang membangun rumah, biasanya ada yang membantu atau kalau tidak membantu mungkin kita mengirimkan makanan untuk para pekerjanya. Nah, ini apalagi ya, biasanya ketika terjadi bencana alam, kita sebagai manusia, yang mempunyai, rasa, eee, iba, kasihan ya, kita biasanya juga membantu mengumpulkan, selimut-selimut atau baju atau pakaian untuk, korban bencana alam. Kemudian, faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Nah, faktornya adalah ada faktor alam dan juga faktor manusia itu sendiri. Kemudian mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Nah, tadi ya Karina jelaskan karena untuk menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Nah, kemudian berikutnya ada bacaannya adik-adik ya. Silahkan dibaca, judulnya Pengaruh Letak Geografis Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat. Nah, silakan dibaca dahulu masing-masing paragrafnya dengan di-pause, videonya ya atau bisa baca dari buku adik-adik. Nah, ini lanjutannya. Nah, ini yang akan Karina bahas. Dari artikel berikut, tentukanlah pikiran utama dari setiap paragraf, lalu cari informasi pentingnya. Nah, Karina akan besarkan dulu yang paragraf 1. Pikiran utamanya adalah secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Informasi pentingnya, di sebelah barat laut berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, kemudian batas-batas geografis memberi pengaruh bagi Indonesia. Lalu di paragraf kedua, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian informasi penting yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari pentingnya kerjasama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Yang ketiga, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri. Yang paragraf ketiga, wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Informasi pentingnya, kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Yang ketiga, berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas.
Dan yang terakhir, keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Kemudian berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Dan tuliskan dengan rapi di tempat yang tersedia di sini ya. Nah, Kak Rina membuat kesimpulannya seperti ini ya. Letak geografis Indonesia diapit dua samudra dan juga dua benua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, berdasarkan bacaan tadi, atau sumber informasi lainnya, jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Jadi bangsa Indonesia juga menyadari adik-adik bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Lalu apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat. Nah, wilayah Indonesia terdiri atas eh, ribuan pulau ya adik-adik ya. Ini ada pulaunya yang melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan juga kebudayaan daerah. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Yang kelima, tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Berbagai bentuk kebudayaan Indonesia seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan juga makanan khas. Lalu yang keenam, terakhir, tuliskan beberapa bentuk budaya di daerahmu. Nah, yang ini disesuaikan dengan adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak tahu, boleh cari dari internet. Karena kan adik-adik mungkin ada yang dari Pulau Jawa, atau dari Bali, atau dari Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, di bagian Ayo Berlatih kita akan membuat clipping ya adik-adik tentang kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah ya. Nah, bahan dan alatnya adalah guntingan kertas yang dari majalah atau koran, bisa dari foto-foto juga atau gambar dari internet ya. Lalu kertas folio boleh warna-warni. Ya, atau spidol warna-warni juga supaya lebih indah. Nah, sekarang kita akan membuat di sebelah kanan ya. Karina membuat dengan judul Gotong Royong Memanen Padi. Nih ya. Nah, kemudian ini ada langkahnya ya adik-adik ya. Jadi kita tuliskan kesimpulan kita dan juga tuliskan keterangan di bawahnya dengan menggunakan kata tanya siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dan apa. Nah, Karina sudah buatkan ya. Di bagian pertama, siapa masyarakat di daerah pedesaan masih memiliki sikap kegotong royongan yang kuat. Lalu yang kedua, mengapa kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong selain menghemat biaya juga menjaga kerukunan warga. Lalu kapan? Kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan pada saat panen padi. Selain memanen padi, kegiatan menanam dan mengolah lahan juga dilakukan dengan gotong royong. Di mana kegiatan gotong royong ini biasanya dilakukan di pedesaan ya adik-adik ya. Lalu bagaimana kegiatan gotong royong ini dilakukan dengan cara memanen padi bersama-sama dan bergantian. Kegiatan ini dilakukan bergantian sampai semua tanaman padi mereka selesai dipanen ya. Kemudian apa? Kegiatan gotong royong memanen padi merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang sudah jarang ditemukan ya sayang sekali nih adik-adik. Nah, kemudian ini ada bacaan lainnya adik-adik ya. Boleh dibaca dahulu. Nih ya, kemudian ada lagi masyarakat Bali yang bersatu. Ya, silakan di-pause dulu atau bisa baca dari buku adik-adik.
Nah, ini ada gambarnya juga umat Hindu menjaga umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih. Nah, sekarang bacalah kembali dengan seksama artikel, amati gambarnya juga, lalu diskusikan pertanyaan berikut. Ya, nah di gambar di atas tadi, polisi adat Bali yang dinamakan dengan yang dinamakan pecalang ya, ikut membantu masyarakat Muslim untuk menjalankan sholat tarawih di salah satu masjid di Bali. Ya, nah sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Menurutmu mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Nah, para pecalang mau menjaga keamanan umat Islam karena sebagai pemeluk Hindu, mereka meyakini bahwa ajaran Tatwa Masi atau saling asih tak hanya dilakukan kepada orang yang sama-sama beragama Hindu, tapi juga untuk semua yang berbeda iman. Nah, umat dari keyakinan lain pun harus diperlakukan sama. Yang B, apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat Muslim? Yaitu yang pertama dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama, dapat mempererat tali silaturahmi, lalu terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, dan mempertebal keimanan. Yang C, apakah manfaat yang diperoleh masyarakat Muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut? Yang pasti mereka itu menjaga tempat-tempat ibadah adik-adik ya, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Kemudian yang D, catatlah diskusimu dalam bentuk peta pikiran. Nah, Karina sudah buatkan di sini. Nah, ini ada gambar contohnya ya, pecalangnya. Yaitu pertama, para pecalang meyakini bahwa ajaran Tatwa Masi juga berlaku untuk yang berbeda iman. Nah, manfaat bagi umat Hindu dan juga bagi Muslim. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di daerahmu adik-adik? Adakah peristiwa yang serupa yang terjadi di daerahmu? Bagaimana masyarakat di daerah tempat tinggalmu berinteraksi satu dengan lainnya? Nah, Karina buatkan contohnya di sini. Salah satu peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah gotong royong ya. Contohnya membersihkan lingkungan. Semua warga yang berbeda latar belakang sosial budayanya bahu-membahu dalam membersihkan lingkungan. Manfaatnya adalah pekerjaan cepat selesai ya, jadi lebih ringan, lebih efektif, serta menjaga kerukunan antar warga. Dan yang terakhir ada bagian ayo berlatih, ada 3 pertanyaan, kita akan menjawab ini. Yang pertama, apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial masyarakat? Nah, manfaatnya adalah bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Lalu yang kedua, apa saja manfaat yang diperoleh sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakatnya? Manfaatnya adalah bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah yang bisa mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Yang terakhir, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggalmu. Nah, manfaatnya yaitu lingkungan jadi bersih, sehat, lingkungan jadi aman dan nyaman, dan juga tercipta sikap saling tenggang rasa. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.